Umpama ulama memberi perumpamaan, salawat itu seperti sayap yang jika diletakkan di awal dan di akhir doa, maka yang di tengah-tengahnya bakal keangkat. Yang di tengah-tengahnya bakal keangkat. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, setelah selesai salat di Masjidil Nabawi, beliau nggak tahu saat itu Rasulullah lewat, Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi kemudian katakan, "Sartuqah, sartuqah." Mintalah niscaya permintaanmu akan diberi oleh Allah. Jadi jangan tadi diikuti prosedurnya tadi. Puji Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian doa. Tinggal lagi jaminan dari Nabi SAW. Sartuqah, sartuqah. Tentang hadis nama akal ketina. Adapun Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan ini satu dari 4 hadis yang di dalamnya terkandung inti ajaran Islam, disebut dengan rukun Islam, seperempat ajaran Islam. Jadi ada 4 hadis, yang 4 hadis itu adalah inti ajaran Islam. Salah satu dari yang 4 ini hadis innamal a'malu binniyat, yang masuk ke dalam bab akidah, masuk juga ke dalam bab fikih. Jadi semua ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Innama di situ dari segi bahasa faidahnya lil hasr, untuk membatasi. Hanya amal yang ada niatnya yang sah. Yang dibatasi kesahannya, bukan kesempurnaannya. Jadi kalau sempurna kemudian tidak terpenuhi syaratnya, jadi nggak sempurna, tetap sah. Tapi ini yang dipertanyakan kesahihannya. Jadi amal tidak sah tanpa niat. Amal tidak sah tanpa niat berdasarkan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin pada saat ini para hujjah jemaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan kitab kita halaman 9. قال الإمام حفظه الله بن أبي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه، إلى أن قال: أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال أما بعد. Jadi ucapan atau kalimat amma ba'du itu untuk memisahkan antara muqaddimah dengan isi. Di seseorang baik dalam bentuk tulisan ataupun perkataan, sebelum sampai kepada tujuan perkataan atau tujuan tulisan, dia akan awali dengan muqaddimah. Muqaddimah ini terdiri dari basmalah, terdiri dari hamdalah, terdiri daripada sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kenapa diawali dengan basmalah? Perlu kita sama tahu hadisnya, kullu amrin tibarin la yubda fihi bi bismillah fa huwa aqtab.
segala perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah maka ia adalah akta. Secara bahasa akta ini terputus. Riwayat lain najzam, riwayat lain abtar. Abtar itu orang tua yang kehilangan anaknya karena perasaan itu digambarkan dengan abtar. Nah, tapi ulama tafsir, ulama hadis menjelaskan bahwa makna akta adalah qalilul barakah, sedikit keberkahan. Bukan tidak ada, tapi sedikit. Kalau perkara baik tidak diawali dengan bismillah. Yang kedua alasannya karena mengikut Allah Subhanahu wa taala yang mengawali Al-Quran juga dengan basmalah. Jadi surah-surah yang lain itu basmalah bukan termasuk ayat, kecuali surah Al-Fatihah karena dia surah pembuka. Disebut Fatihah karena dia membuka surah di dalam Al-Quran. Jadi 7 ayat Fatihah termasuk di dalamnya basmalah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jangankan nggak baca bismillah, kurang syiddahnya saja bismillahirrahmanirrahim misalnya, tidak sah bacaan. Karena setiap rukun ada syaratnya. Jadi rukun Fatihah ada syarat bacaannya, makhrajul hurufnya, tajwidnya yang harus dipenuhi. Nah, kemudian dalil yang kedua, kenapa kita membaca basmalah? Selain itu tadi mengikuti Al-Quran, kemudian juga mengikuti hadis Nabi SAW. Ini juga sunnah para nabi-nabi terdahulu. Termasuk yang Allah ceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Malikatu Saba, ratunya kerajaan Saba. Orang kita sering sebutnya Ratu Belkis. Jadi Nabi Sulaiman mengawali juga dengan basmalah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca bismillah, maka 3 hal itu kita dapat. Yang pertama, kita niru Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita ingin dapat berkah hadis Nabi SAW. Karena memang kalau tidak dimulai dengan basmalah sedikit keberkahannya. Kemudian yang ketiga, kita mengikuti sunnah para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW. 3-tiganya dapat. Maka dikatakan dalam hadis Nabi tadi, kalau tidak dimulai dengan bismillah sedikit berkahnya. Ya seharusnya kita dapat berkah banyak karena ngikut Allah dalam Al-Quran dan karena nyontoh para nabi dan para rasul. Nah, akhirnya hilang semua fadilah itu karena kita akan ucapin bismillah. Nah, yang kedua selain bismillah adalah alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini nggak ada yang tahu kadar nilai ucapan hamdalah kecuali Allah SWT. Di dalam hadis misalkan Nabi SAW jelaskan tentang hamdalah yang bisa mengundang ridha Allah. Innallaha la yarda min al-'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha. Wa innallaha la yarda min al-'abdi idza shariba sharbatan fayahmaduhu 'alaiha. Jadi kalau kita minum satu suap kemudian kita baca hamdalah, Allah ridha. Kita minum satu tubuh kemudian kita ucapkan hamdalah, Allah ridha. Jadi sering kita katakan setiap surapan, setiap tegukan di situ terdapat ridha Allah kalau kita ucapin alhamdulillah. Enteng. Berangkat makan dulunya daripada ucapin hamdalah. Justru dalam ucapan itulah yang ada jaminan ridha Allah SWT. Di makanan dan minuman kita belum tentu. Tapi dalam kalimat tahmid tadi itu ada jaminan dari Nabi SAW, di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengawali Al-Quran dengan basmalah, kemudian yang kedua hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak ada ucapan pujian kepada Allah baik dalam bentuk tahlil, la ilaha illallah, atau tahmid, atau takbir, atau tasbih, melainkan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis, termasuk hadis tentang surah Al-Fatihah. Nabi sampaikan dalam hadis, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi qismain," atau berkata nismain. Aku bagi salat itu ke dalam 2 bagian. Salat yang dimaksud mungkin surah Al-Fatihah. Kalau hambaku membaca
alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Kalau dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Kalau dia kemudian mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab manjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Allah nggak diam kalau kita puji namanya. Minimal Allah sebut nama kita, fadhkuruni azkurkum, sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Minimal. Dan dalam banyak hadis sama seperti hadis riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Haram radhiyallahu taala anha, jadi ketika beliau minta diajarin doa atau bacaan oleh Nabi SAW, Nabi ajarin baca tasbih 10, baca tahmid 10, baca tahmid 10, baca takbir 10, kemudian istighfar 10. Yang setiap kau baca, Allah selalu akan mengatakan hadari, ini untukku, ini untukku. Kecuali astagfirullah, kata Allah, ini untukmu dan aku berikan apa yang menjadi hakmu. Dan setelah kita memuji Allah SWT, kapan lagi yang Allah kita sebut namanya? Sama seperti Nabi SAW, tidak akan diam Nabi ketika kita memberi salam dan berselawat kepadanya. Itu hadis sahih menjelaskan itu. Amin muslimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Inna lillahi malaikatan sayyahina yarudduna an ummati salam, yuballighuna an ummati salam. Ya Rasulullah, kaifa nusallimu alayka wa qad alimta? Qala inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sampai sahabat aja mikir jauh ke depan. Ya Rasulullah, kami disuruh memberi salam kepadamu. Bisa kami lakukan saat engkau masih hidup. Bagaimana kalau nanti engkau sudah meninggal dunia dan sudah berkalang dengan tanah? Sahabat nggak tahu. Nabi dianggap sama seperti yang lain, bakal berkalang dengan tanah, bakal jadi debu. Bahkan adim tak ramim. Ramim itu hancur. Seluruh tubuh sahabatnya jadi debu. Bagaimana kita memberi salam kepadamu sedangkan kau jadi debu? Apa kita kirim salam kepada debu atau memberi salam kepada debu? Rasulullah SAW menjawab, Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Yang sama dengan manusia biasa. Jadi kerjain aja, suruh beri salam, suruh berselawat. Kaifnya tuh, kaifnya bagaimana itu? Nah itu kita belum paham. Itulah yang dipahamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bukan hanya dalam pembicaraan, tapi dalam doa pun, yang doa itu adalah munajat kepada Allah, yang doa itu adalah komunikasi dengan Allah, sama urutannya. Baca dulu bismillah, baca dulu alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW, lalu minta apa yang kita minta. Jadi ada sahabat ujuk-ujuk langsung minta, kata Nabi lakad istajara, orang ini tergesa-gesa. Bagaimana caranya Rasulullah? Tidak ada ahdukum, kalau seorang di antara kalian berdoa, falyahmadillah, hendaklah diawali dengan pujian kepada Allah, wa yusalli alaihi, kemudian berselawat kepada. Dalam keadaan seperti itu, tidak lagi ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah semua itu baru beliau katakan amanah. Itu poin yang akan dia sampaikan. Pada tadi prolognya, pembukaannya, alhamdulillah, basmalah, salawat. Nah, ini ulama memberi perumpamaan salawat itu seperti sayap yang jika diletakkan di awal dan di akhir doa, maka yang di tengah-tengahnya bakal keangkat. Yang di tengah-tengahnya bakal keangkat. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, setelah selesai salat di Masjid Nabawi, beliau nggak tahu saat itu Rasulullah lewat, Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi kemudian katakan sartuqah, mintalah niscaya permintaanmu akan diberi oleh Allah. Jadi jangan tadi diikuti prosedurnya tadi, puji Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian doa. Tinggal lagi jaminan dari Nabi SAW, sartuqah. Bahkan hadis yang kita sampaikan, Rasulullah SAW sampai menyuruh sahabat
nungguin orang yang lagi doa. Ketika orang yang doa tadi mengawalnya dengan pujian kepada Allah. Subhanaka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, segala puji bagimu, kami tidak sanggup untuk menghitung pujian kepadamu. Engkau lah yang sanggup untuk memuji diri. Manusia tak ada sanggup memuji Allah SWT. Bagaimana kita bisa memuji zat yang kita tidak tahu kadar kebesarannya? Ya kan, pujian sesuai dengan kadar kebesaran, sedangkan kita tidak tahu kadar kebesaran Allah. Maka kita serahkan pujian itu kepada Allah, ngikutin redaksi dari Allah. Allah katakan alhamdulillahirabbil alamin, kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ngekor aja kita, ngikut aja, karena Allah yang Maha tahu tentang apa yang patut, apa yang layak bagi namanya, bagi keagungannya. Nah, itu bahagian dari pembuka yang menjadi menu istimewa. Kalaupun nggak ada doanya, cuma pujiannya, itu lebih baik daripada doa nggak ada pujiannya, nggak ngangkat, nggak ngangkat. Kalau isinya pujian, Nabi SAW menjamin dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi a'taituhu afdal mimma u'tis sa'ilin." Orang yang sibuk menyebut namaku dari meminta kepadaku, yang lebih sibuk zikir daripada minta, aku berikan kepadanya lebih dari yang aku berikan kepada orang yang meminta kepada. Karena yang minta ini bisa jadi yang dia minta belum tentu maslahat buat dirinya. Tapi kalau kita puji Allah, Allah beri lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Jadi kalau isinya zikir aja, lupa doa, sama masalah. Allah beri lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Atau sholawat aja, lupa minta, isinya sholawat aja, sama. Ada seorang sahabat, Sayyidina Ka'ab bin Ajurah radhiyallahu ta'ala, juga hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ubay, yang Nabi katakan aqra'ukum, orang yang paling mahir dalam bidang qiraat. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, kam aj'alaka min sholati? Berapa presentasi doaku untukmu, ya sholawat? Nah, ya, kalau kamu mau menjadikannya sepertiga doamu, bagus. Tapi wa in sita fakhair, tapi kalau kamu tambahin lagi, lebih bagus lagi. Dan sahabat ya Rasulullah, gimana kalau setengahnya? Setengah, bagus. Tapi kalau kamu tambahin, bagus lagi. Gimana kalau 2/3-nya? 2/3 bagus. Tapi kalau kamu tambahin lagi, bagus lagi. Kalau 2/3 sudah tambahin lagi. Idzan ajal sholati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu semua doaku khusus untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi katakan berlebihan itu. Apa jawab Nabi? Idzan tufahamu wa yufar dhanbuk. Jika demikian, maka kegelisahanmu akan dihilangkan dan doamu akan diijabah oleh Allah. Padahal tak ada doanya, kamu sholawat doang. Tapi dapat buah yang penting dalam kehidupan. Nah, yang pertama, hilang ham. Padahal Ibnu Sina, seorang tokoh kedokteran Muslim, mengatakan al-ham nisbud da'. Jadi kegelisahan itu setengah daripada penyakit. Penyakit setengahnya sebabnya apa? Ham, kegelisahan, stres, depresi, tujuan kemarin ketakutan yang berlebihan itu justru. Jadi setengah daripada penyakit. Ini disebut dengan al-ham. Sedangkan apa namanya? Wasabru nisbut dawa. Sedangkan kesabaran itu adalah setengah pengobatan. Jadi kalau kita sabar, kita tenang, itu sudah setengah sehat. Sudah setengah sehat. Tapi kalau berusaha takut, itu sudah setengah penyakit. Tinggal setengahnya lagi. Jadi itu yang didapat oleh orang yang sibuk berzikir daripada berdoa, atau sibuk bersolawat daripada berdoa. Jadi justru inti daripada doa adalah zikir kepada Allah. Inti daripada doa adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Yang ada jaminan kadar doa pun jika zikir dan salawat ada, maka yang Allah berikan lebih baik dari yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Tapi kalau ada doa, nggak ada zikirnya, nggak ada tahmid yang pujian kepada Allahnya, tidak
tidak ada salawat kepada Rasulullah ya, ini diumpamakan dari seperti burung yang tidak ada sayapnya, nggak ngangkat, nggak terbang. Nah, ini kalimat sesudah amma ba'du. Jadi setelah kemudian amma ba'du, ini hukum bahasanya harus disertai atau diawali dengan huruf fa setelah amma ba'du. Jadi amma ba'du faqad qala ta'ala, amma ba'du fa yaqulu Allah ta'ala, amma ba'du fa ya ma'syaral muslimin. Setelah amma ba'du itu wajib huruf fa. Itu hukum bahasanya gitu. Nah, jadi apapun yang akan kita sampaikan, tambah dulu huruf fa di depan kalau kita mengucapkan amma ba'du. Jadi amma ba'du bahasa apa namanya itu melalui adapun yang demikian itu. Jadi setelah mukadimah, setelah prolog. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada amma ba'dunya langsung qala Rasulullah. Memang ada amma ba'dunya tambahin fa. Faqad qala. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang masyhur, hadis populer. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi anehnya satu-satunya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar. Padahal beliau mendengar hadis ini dari atas mimbar. Rasul mengucapkannya di atas mimbar. Bermakna banyak yang hadir, banyak yang mendengar. Tapi kita nggak ketemukan ada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini kecuali Sayyidina Umar. Makanya sudah pasti kalau hadis ini ada innamal a'malu binniyat. Maka pembukaannya an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan anehnya lagi dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ternyata hanya diriwayatkan oleh satu orang tabi'in namanya Alqamah bin Ibrahim. Dari Sayyidina Alqamah hanya satu yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Sayyidina Yahya bin Sa'id. Jadi Umar kepada Alqamah kepada Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim kepada Yahya bin Sa'id. Dan tiga tingkatan ini semuanya satu-satu. Biasanya dalam satu garis atau dalam satu tingkatan perawi itu lebih dari satu. Tapi ini satu kepada satu kepada satu kepada satu. Setelah itu baru pada 200-an orang. Ini yang disebut dengan hadis gharib. Hadis gharib artinya hadis yang perawinya cuma satu. Nah, ini satu dari 3 macam hadis masyhur, hadis ahad. Jadi hadis dari segi jumlah perawi dibagi menjadi 2. Ada hadis namanya mutawatir, itu yang perawinya banyak. Yang kedua namanya hadis ahad, yang perawinya tidak terlalu banyak. Yang tidak banyak ini dibagi lagi menjadi 3. Ada masyhur, perawinya 3 ke atas. Yang kedua ada hadis aziz, yang perawinya 2. Ada hadis yang ketiga, hadis gharib, yang perawinya cuma 1. Hadis Umar ini masuk kategori hadis gharib. Gharib artinya perawinya cuma 1. Tapi kedudukan hadisnya sahih. Karena yang walaupun satu-satu ini orang-orang yang berbobot semuanya, bukan yang sembarangan. Mereka biar bukan kali-kali. Ini orang-orang yang terpercaya. Sehingga hadisnya walaupun gharib pada permulaannya, tapi mutawatir pada ujungnya. Ujungnya banyak ratusan yang meriwayatkan dari pada Sayyidina Yahya bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Yahya meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan daripada Sayyidina Alqamah, Sayyidina Alqamah meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, satu-satunya sahabat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya yadkhul fi sulusil Islam. Dia masuk ke dalam sepertiga ajaran agama Islam. Jadi kalau kita sama tahu, kalau kita bagi ajaran Islam itu terbagi menjadi 3 bahagian. Jadi yang pertama tauhid, akidah, yang kedua fikih terkait dengan hukum, yang
kandungan agama. Yang dalam hadis Jibril, yang pertama disebut dengan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, ini kata Imam Syafi'i, hadis ini masuk ketiga-tiganya. Jadi hadis nama amal niat, walaupun terkait dengan niat, tapi masuk juga dalam bab akidah, tapi masuk juga dalam bab fikih, tapi juga masuk dalam bab akhlak. Bagaimana kalau bisa masuk dalam bab akidah? Al-Quran menjelaskan kisah Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, ibunya dibunuh, Sumayyah, bahkan awal syahidatin fil Islam, orang yang pertama kali gugur mempertahankan agama Sayyidatina Sumayyah. Sebelum ada yang lain-lain, Sayyidatina Sumayyah ibu daripada Sayyidina Ammar. Nah, kemudian ayah daripada Sayyidina Ammar, Sayyidina Yasir pun juga dibunuh di hadapan Sayyidina Ammar. Suami istri dibunuh dengan cara kejam. Bahkan digambarkan dalam riwayat tuhina fi farjiha, ditusuk pakai kayu di kemaluan di perempuan, sampai tembus ke belakang. Itu wanita pertama yang kita bisa. Nah, Sayyidina Ammar bin Yasir menyaksikan ibu bapaknya begitu di depan mata beliau. Kemudian dia diancam, kalau engkau nggak kembali, kalau engkau kubur, nasibmu sama ibu bapakmu. Sayyidina Ammar pikir jauh ke depan, masih pengen bersama dengan Nabi, masih pengen berkontribusi menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi. Kalau digugur begitu saja, Rasulullah SAW kehilangan banyak pengikutnya. Akhirnya dispekulasi, mengatakan oke, saya ikutin, itu maunya apa ya? Katakan ucapan kalimat kufur, diucapin, kemudian dibebasi. Setelah bebas, para sahabat ramai, Sayyidina Ammar ngikutin keinginan orang-orang kafir, berarti dia sudah kafir. Rasulullah panggil Sayyidina Ammar, seorang pemimpin yang bijak, klarifikasi, tidak sekedar percaya aman rumor, tidak sekedar terbawa sama isu yang kadang tidak jelas lingkungannya, hanya klarifikasi. Nah, kemudian setelah diceritakan, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan hatimu ketika kau mengucapkan kalimat? Hatiku tetap beriman ya Rasul, omongan Tuhan supaya selamat. Setelah itu yang mereka beringat itu yang penting ngomong, mengucapin kalimat kufur, tapi hati nggak bisa dikontrol, hati nggak bisa diawasi untuk mereka. Mulut bisa didengar, bisa dipantau, tapi hati siapa bisa pantau. Jadi hatiku tetap beriman ya Rasulullah. Akhirnya turun firman Allah SWT membenarkan tindakan Sayyidina Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seseorang yang diancam, diintimidasi supaya kufur, tapi hatinya tetap beriman, itu tidak kafir, tidak keluar dari Islam, masih terjaga imannya. Nah, ini yang kita katakan bahannya daripada hadis niat yang masuk ke dalam bab akidah. Nah, ditanya gimana hatimu? Hati kan tempat niat, ngomong doang kafir, ngomong doang tapi hati mah beriman, ya udah jadi masalah. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun juga dukung atau benarkan sikap daripada Sayyidina Ammar, dan ternyata betul. Jadi setelah itu Allah berikan umur panjang kepada Sayyidina Ammar. Di zaman Nabi SAW masih hidup, beliau ikut berjuang bersama-sama dengan baginda Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah. Di zaman Sayyidina Umar 10 tahun jadi khalifah. Di zaman Sayyidina Utsman 12 tahun jadi khalifah. Di zaman Sayyidina Ali 6 tahun beliau ikut berperang bersama dengan Sayyidina Ali dalam peristiwa Siffin. Akhirnya beliau pun gugur pun juga dengan cara yang dramatis, ya. Nabi SAW ketika beliau masih hidup pernah berkata kepada Sayyidina Ammar, ya Ammar, akhir syarabin syaribtahu minad dunya al-laban. Wahai Ammar, minuman terakhir kamu nanti di dunia adalah susu. Nah, sebelum maju ke medan perang, ada orang yang ngasih susu kepada beliau. Ada ingat dengan hadis tadi, ketawa. Dan ini akhir kehidupan. Udah tahu. Karena Nabi SAW sekian puluh tahun yang lalu, 20 tahun lebih, itu sudah memprediksikan ini. Nah, Ammar, minuman terakhir kamu adalah susu.
Ini melihat ada orang bawain susu, ketawa. Nah, kemudian yang kedua, hadis bagi Nabi SAW kepada Sayyidina Ammar. Ya Ammar, sataqtulukal fi'atul baghiyah, taqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Baghiyah, jadi kelompok yang keluar dari pemerintahan yang sah. Saat itu khalifah sahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah dalam tanda kutip berontak terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali. Sayyidina Ammar bergabung dengan pasukan Sayyidina Ali, kemudian beliau terbunuh di medan perang. Sehingga dengan terbunuhnya Sayyidina Ammar dalam pasukan Sayyidina Ali, itu dalil ulama bahwasanya kebenaran ada pada Sayyidina Ali dan pasukannya berbanding dengan Sayyidina Muawiyah. Karena indikasi hadis tadi, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Pembangkang ini nggak kafir, pembangkang ini bukan munafik. Kata Sayyidina Ali ketika ditanya, aku farunhum, apakah mereka kafir karena memerangi engkau? La, udah minal kufri farun. Nah, mereka justru lari dari kekufuran. Mereka nggak mau kafir, orang sahabat hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi. Al-munafiqunahum, apakah mereka orang munafik? La. Al-munafiqun la yadhkuruna illa qalila wa haula yadhkuruna Allah katsiran. Orang munafik zikirnya dikit, mereka zikirnya banyak. Nah, kalau kafir bukan munafik, bukan siapa mereka? Kan berontak, kan perangin kita, kaum muslimin. Jadi ada Sayyidina Ali, haula ikhwanuna radau alaina. Mereka itu saudara-saudara kita, cuma membangkang kepada kita. Ya. Jadi ibarat abang adik berantem bukan berarti dan putus hubungan persaudaraan, enggak. Haula ikhwanuna radau alaina. Makanya ada fikih, pembahasan fikih namanya ahkamul bughad, hukum pemberontak. Itu dalilnya ada dalam Al-Quran, tapi tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Prakteknya di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, di mana nyikapin orang yang memberontak pada pemerintahan yang sah, disebut dengan ahkamul bughad. Itu baru diterjemahkan oleh Sayyidina Ali dalam tindakannya. Jadi beliau kasih tahu orang-orang yang bughad itu kalau mereka lari nggak boleh dikejar, kalau mereka kalah nggak boleh dirampas. Jadi bukan perang seperti perang orang kafir, ada rampasan perang. Ini saudara-saudara kita. Kalaupun mereka nyerang nggak boleh dibunuh, kalau mereka tertawa nggak boleh dibunuh, disadarin, dibalikin. Karena toh mereka mungkin salah persepsi, salah paham tentang khilafah yang sah tadi, pemerintahan yang sah. Ini pendapat sebagian ulama tentang hadis innamal a'malu binniyat. Adapun Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan ini satu dari 4 hadis yang di dalamnya terkandung inti ajaran Islam, disebut dengan rukun Islam, seperempat ajaran Islam. Jadi ada 4 hadis, yang 4 hadis itu adalah inti ajaran Islam. Salah satu dari yang 4 ini hadis innamal a'malu binniyat, yang masuk ke dalam bab akidah, masuk juga ke dalam bab fikih. Ini semua ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat, innama di situ dari segi bahasa faidahnya bil hasr, untuk membatasi. Hanya amal yang ada niatnya yang sah. Yang dibatasi kesahannya, bukan kesempurnaannya. Jadi kalau sempurna kemudian tidak terpenuhi syaratnya, jadi nggak sempurna, tetap sah. Tapi ini yang dipertanyakan kesahihannya. Jadi amal tidak sah tanpa niat. Amal tidak sah tanpa niat berdasarkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, ai innamal a'malu jaizatun binniyat. Sesungguhnya amal itu jaiz, artinya sah kalau disertai dengan niat. Ini hadis ini juga disebut dengan hadis Muhajir Ummu Qais. Sebab atau latar belakang Nabi menyampaikan hadis ini. Jadi ketika ada perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat pun bergegas untuk hijrah, masing-masing cari celah supaya bisa hijrah.
walaupun penjagaan ketat. Di mana-mana ada pos apa namanya? Pos penjagaan. Disekat di mana-mana. Oh, kalau sini nggak bisa, kalau sini pokoknya cari cara gimana cara berakal ya. Nah, jadi di antara yang hijrah ini Ummu Qais, seorang wanita sahabat Nabi namanya Ummu Qais. Dia dilamar oleh seseorang yang ketika dia melamar, Ummu Qais mensyaratkan, saya mau menikah denganmu kalau kamu juga hijrah. Akhirnya dia hijrah, bukan karena memenuhi perintah agama, tapi supaya bisa menikah dengan Ummu Qais. Lain dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu Sayyidina Anas bin Malik ketika dilamar oleh Abu Talha, itu posisi beliau janda. Dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha kan ketika itu kafir. Kata Ummu Sulaim, saya tidak pengen mahar yang lain kecuali Islam. Kalau kamu masuk Islam, ya saya terima lamaran kamu. Abang yang ngasih duit, kalau usah pakai duit. Nanti masuk Islam aja, Anda terima lamaran. Masuk Islam. Ini yang kemudian dikatakan tidak ada mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, karena mahar Islam, bukan seperangkat alat sholat, bukan Quran, tapi Islam. Islamnya Abu Talha. Dan Abu Talha kemudian jadi Muslim yang baik. Di antara yang didoakan mensedekahkan kebun kormanya beserta isi-isinya. Ada korma yang paling manis di Madinah, di dalamnya ada mata air yang paling jernih. Nabi pun sering singgah di situ. Nabi sering singgah di situ. Kita punya kebun, Nabi sering mampir kayak apa tuh di wilayahnya. Tapi mendengar ayat turun, lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Diinventarisir hartanya, orang kaya. Apa saja asetnya. Ternyata yang paling istimewa, paling atas kebun korma yang namanya Bairuha. Maka dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah, saksikanlah kebun korma aku itu Bairuha, saya sedekahkan di jalan Allah SWT. Jadi anaknya, bininya, kormanya lagi ngadem di situ. Ketika dia pulang, lagi ngadem. Anaknya lagi makan korma, dilepain, kahin, keluarin. Ini bukan milik bapakmu lagi, ini milik orang. Allah. Udah diwakafin, anaknya begininya nggak boleh nyicipin. Udah di mulut, kalau dulu kayak gitu ya. Nanti kahin, lepain terus. Bahin, beruntun, kahin, kah itu keluarin. Ini saya datang, Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Itu kalau itu memang di samping hidayah dari Allah SWT, ini konsekuensinya adalah iman dengan kufur. Beda dengan Muhajir Ummu Qais tadi udah jadi orang Islam yang sepatutnya nggak dijanjiin kawin pun itu harus hijrah, tapi dia enggak. Sebelumnya udah hijrah, ketika Ummu Qais yang dilamar dan nyaratin itu akhirnya baru mau hijrah, maka dia digelari Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena pengen kawin dengan perempuan namanya Ummu Qais. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana tuh orang yang dihijrahnya karena pengen kawin? Kemudian Nabi SAW khutbah di atas mimbar. Jadi semua sahabat kumpul di Madinah. Setelah sebagian mereka datang dari Madinah hijrah, kemudian Rasulullah khutbah dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu sangat bergantung. Hampir semua ulama-ulama kita mengawali kitab mereka dengan hadis ini. Mengawali kitab mereka dengan hadis ini. Termasuk Allah yarhamhu Dr. Nahawi Abdussalam kitab Imam Syafi'i Bainal Madhhabain, itu di cover dalamnya itu hadis innamal a'malu binniyat. Kata ulama supaya ngingetin si penulis supaya benar niat. Itu niat bikin buku apaan? Niat tulis kitab ini apa? Dapat royalti, dikenal orang dan seterusnya. Ingetin. Dan juga ngingetin yang baca kitab itu supaya tidak nyari ridho Allah SWT, murni semata itu. Sehingga mereka mengawali tulisan dengan, kalaupun tidak, husnudzan tidak,
mereka telah mengawalinya dengan ucapan seperti dengan basmalah. Kalau ulama nulis kitab tidak ada bismillahnya, jangan surut. Ini kata tahu hadis sampai enggak. Dikatakan dia sudah mengucapkan dengan lisannya walaupun tidak menuangkan dengan tulisan. Terus lagi, sudah tahu hadisnya. Pastilah saat mereka menulis sudah mengucapkan basmalah walaupun tidak ditulis. Itu kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Sampai Al-Imam Nawawi mencantumkan hadis itu dalam arba'in beliau. Jadi hadis, ada sebuah hadis Nabi SAW membawa anni arba'ina hadisan, siapa yang meriwayatkan daripada aku 40 hadis, disebut oleh Nabi 40, diriwayatkan disampaikan kepada umat, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam barisan para ulama. Ini hadisnya dhaif, lemah. Tapi karena ini dalam bab fadhail terkait dengan sugesti kebaikan, jadi ulama tentu mengamalkannya. Tidak ada hadis arba'in fulan, semua hampir ulama hadis itu memiliki kitab arba'in, termasuk Imam Nawawi. Ada juga Ibnu Rajab dari yang 42 hadis, redaksinya 40 hadis, tapi Imam Nawawi mencantumkan 42 hadis. Ditambahin lagi oleh Ibnu Rajab sampai jadi 50 hadis. Yang beliau tulis sebagai kitab Jami'ul Ilmi wal Hikam. Itu berisi penjelasan 50 hadis. Yang 50 hadis itu termasuk di dalamnya 40 hadis yang ada dalam Arba'in Imam Nawawi 40 dengan. Nah, Imam Nawawi membuat penjelasan metode penulisan. Standarnya apa yang 40 hadis ini? Kan hadis ratusan ribu. Yang 40 hadis ini apa kriterianya? Apa klasifikasinya? Beliau katakan 40 hadis ini itu klasifikasinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang muhimmadid. Jadi perkara-perkara yang pokok dalam agama, termasuk ini hadis nama amal dunia, termasuk makanan dunia yang ada pada perkara dunia semua. Itu hadis-hadis tentang 40 ajaran pokok dalam Islam. Yang kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saya menghafal 400.000 hadis. Kemudian saya birbal, bahasa kita saya ayat dari 40.000 jadi 400.000 jadi 40.000, dari 40.000 jadi 4.000, dari 4.000 jadi 40, dari 40 sampai tinggal 4 hadis. 4 hadis ini yang dalam hadis dikatakan man hafidhaha wa amila biha, siapa yang menghafalnya, siapa mengamalkannya, nah faqad tahaqqaqa bi usul Islam, maka sungguh ia telah merealisasikan inti ajaran Islam. Jadi nggak pakai ngapal yang 400.000, cukup yang 4 hadis ini sungguh ia telah merealisasikan pokok ajaran Islam. Itu 4 hadis. Salah satunya hadis innamal a'malu binniyat. Ini untuk kita sama tahu tentang kedudukan hadis innamal a'malu binniyat dan kenapa Habib Abdullah mengawali kitab beliau ini dengan mencantumkan hadis tersebut. Walaupun ini bukan kitab hadis, tapi jelas yang menginspirasi kita sebagai seorang muslim, baik tindakan, ucapan, perbuatan, haruslah hadis-hadisnya bisa salah. Mau begini mau begitu, inspirasinya hadis, dorongannya, landasannya hadis, apalagi amal, apalagi ibadah, itu jelas landasannya hadis. Termasuk ini pun juga bahagian dari ibadah, menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat harus dilandasi dengan niat yang benar. Kalau niat yang benar, maka semua yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah. Kalau niat yang benar, sebesar apapun yang kita lakukan sia-sia di sisi Allah SWT. Jelas kita tidak pengen amal kita sia-sia. Kita pengen semua yang kita lakukan ada nilai di sisi Allah SWT. Tawakkaltu alaika ya
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.